Halo semuanya, balik lagi bersama saya Leo dari Crypto Discover di This Week in Crypto. Kumpulan hottest news minggu lalu ini di dunia kripto hanya untuk CryptoCS di Crypto Discover. Hari ini kita akan hanya bahas dua berita, tapi memang dua berita ini adalah berita yang penuh drama dan salah satunya mungkin bisa suatu hari dijadikan film. Oke, kalau gitu kita nggak usah buang waktu lagi. Saya yakin semua CryptoCS sudah penasaran. Kita langsung masuk aja ke berita pertama tentang situasi Akala AUSD. Para chain Polkadot Akala semakin dekat untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh bug dalam kode mereka yang melihat lebih dari 3 miliar dalam AUSD, yaitu stablecoin ekosistem Akala yang dicetak oleh pengguna pertukaran terdesentralisasi mereka, menyebabkan harga stablecoin AUSD turun serendah 0,01 dolar USD pada satu waktu. Karena bug dalam kode mereka, siapapun yang menambahkan likuiditas ke pool atau kumpulan IBTC dan AUSD diberi sejumlah besar AUSD. Beberapa pengguna memperhatikan hal ini dan terus menambah dan menghapus likuiditas di kumpulan untuk menghasilkan miliaran dolar dalam AUSD. Setelah kira-kira 1 jam, Akala Chains dihentikan sementara untuk menghentikan perdagangan dan transfer token yang dicetak secara tidak benar ini. Namun banyak kerusakan telah terjadi dengan beberapa token AUSD diperdagangkan untuk DOT atau token lainnya, dan dengan beberapa AUSD menuju ke Moonbeam Chains dan pertukaran KuCoin. Tim Akala telah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk melacak alamat yang mencetak AUSD palsu ini, dan telah membuat Fastswift bekerja dalam mengidentifikasi dan menghancurkan token yang salah dicetak tersebut. Sejauh ini kira-kira dengan 98,3% token palsu telah dihancurkan. Namun itu masih menyisakan sekitar 52 juta dolar dalam AUSD untuk KuCoin dan Moonbeam yang perlu dilacak dan dihancurkan. Akala adalah salah satu proyek utama dalam ekosistem Polkadot dan pada tahun 2021 mengumpulkan 61 juta dolar dalam putaran penggalangan dana komunitas dan lebih dari 10 juta dolar dari investor. Dan juga dana ekosistem Akala adalah dana sejumlah 250 juta dolar yang bisa digunakan untuk pengembangan ekosistem Akala dan stablecoin mereka. Jika tidak semua AUSD palsu dapat diambil balik oleh Akala, ada spekulasi kalau Akala bisa menutupi kerugian ini. Pada saat penulisan token AUSD diperdagangkan sekitar 0,7 dolar di KuCoin dan ditukar di Moonbeam, di mana perdagangan token tidak dihentikan sementara. Ini kira-kira diskon 30% dari harga yang dimaksudkan sebesar 1 dolar. Tentunya ini menjadi sebuah kejadian yang cukup mengagetkan di minggu lalu ini, tapi tunggu sampai CryptoCS semua mendengar berita selanjutnya tentang Avalanche. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke hottest news kedua, Avalanche. Dalam salah satu cerita paling aneh tahun ini, CryptoLeaks, sebuah situs web yang mengungkapkan perilaku korup dalam ekosistem kripto, menerbitkan cerita tentang Avalanche dan hubungannya dengan firma hukum alias law firm yang telah menyerang sejumlah proyek kripto termasuk Solana, Binance, dan Internet Computer. Dalam blog yang berjudul Ava Labs dalam kurung Avalanche menyerang Solana dan kontra SEC dalam konspirasi jahat dengan law firm yang dibeli Roche Friedman, CryptoLeaks menuduh bahwa Ava Labs, perusahaan yang mengembangkan blockchain Avalanche, memberikan token AVAX bernilai jutaan dolar kepada Roche Friedman, sebuah law firm yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut Carl Roche, pendiri firma hukum Roche Friedman, sebagai imbalan atas jutaan dolar token ini, tujuan mereka adalah untuk meningkatkan nilai token AVAX untuk menggunakan sistem hukum untuk merugikan pesaing Ava Labs, termasuk Solana dan Dfinity. Dalam beberapa bulan terakhir, Roche Friedman telah membuka tuntutan hukum terhadap sejumlah proyek kripto termasuk Dfinity, pencipta proyek blockchain Internet Computer, yang dituduh kalau Dfinity dan orang dalam membuang sejumlah besar token ICP di pasar. Berikutnya, Solana juga dituduh kalau token Sol adalah security. Dan juga Binance US juga dituduh atas runtuhnya UST dan Luna. Tidak hanya menyerang pesaing Avalanche, Roche Friedman juga digunakan untuk menyerang dan membungkam musuh pribadi pendiri Avalanche, Emin Gunsirer. Serangan pertama Emin adalah terhadap crypto social media personality Turki setelah mengetahui kalau crypto social media personality itu akan datang ke Miami untuk urusan bisnis. Carl Roche menggunakan acara tersebut untuk memberikannya surat-surat hukum dan menjeratnya dalam sistem hukum Amerika Serikat. Lalu bagaimana sebenarnya CryptoLeaks bisa menemukan sebuah informasi ini? Nah, tampaknya pelapor diam-diam merekam Carl Roche selama pertemuan di makan malam, di mana Roche dengan bebas mengakui semua informasi ini. Sebagai tanggapan, Carl Roche menyatakan, video-video ini direkam tanpa persetujuan saya selama pertemuan pribadi dengan Kristen Eiger Hansen, yang sekarang saya tahu bekerja untuk Dominic Williams, pencipta ICP token Dfinity.
Roche menyerang metode Christensen, melibatkan rekaman rahasia dan rekayasa sosial untuk menyelesaikan masalah hukum mereka. Dia menyatakan, firma saya telah mewakili Ava Labs sejak 2019. Pernyataan dalam video sebaliknya adalah palsu dan diperoleh melalui cara menipu, termasuk skema yang disengaja untuk menjerumuskan dan mengeksploitasi saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Kalau menurut saya, itu bukanlah pembelaan yang baik dari seorang pengacara profesional. Pendiri Avalanche juga mengeluarkan pernyataan mereka sendiri yang menyatakan bahwa artikel itu jelas hanyalah omong kosong. Dan meskipun Carl Roche pernah mewakili Ava Labs di masa lalu, dia mencoba untuk mengesankan mitra bisnis potensial dengan membuat klaim tidak benar tentang sifat hubungannya dengan Ava Labs. Namun salah satu fakta yang menarik adalah ini menjadi ketiga kalinya berturut-turut CryptoLeaks menerbitkan sebuah cerita di mana Dfinity, pengembang di balik internet komputer, terlibat menjadi korban konspirasi yang sangat besar. Jadi bagaimana menurut Cryptosias? Apakah Avalanche membeli firma hukum untuk menyerang pesaing mereka? Atau apakah CryptoLeaks mencoba membuat Dfinity terlihat seperti korban? Seperti biasa, kalau Cryptosias masih penasaran untuk membaca detail-detail tentang berita hari ini yang penuh drama, kita sudah masukkan semua tautan berita di dalam deskripsi video. Coba Cryptosias semua tulis pendapat kalian di kolom komen tentang kasus besar kali ini. Oke, kalau gitu hari ini sampai sini saja. Jangan lupa untuk like dan komen tentang berita-berita hari ini dan juga untuk subscribe dan tekan tombol bel di notifikasi supaya kalian tidak kelewatan berita terbaru dan the hottest news di dunia kripto di Crypto Discover. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.